Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Oke, silahkan boleh perkenalan. Nama dan asal SMA-nya dari mana? Aku Muhammad Nurdan Diki, biasanya dipanggil Diki. Dulu di SMA Negeri 1 Wonosobo. Aku alumni dari FKUGM program internasional atau yang disebut IT. Oke, sip. Sekarang masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih. Pertama dari Safias RAA. Kak, ada nggak anak MAN yang masuk FK UGM? Kalau di angkatan aku, jujur kurang tahu. Karena begitu kita masuk, kita jarang sekali ngobrol terus tanya alumni apa. Tapi kalau setahu saya ada di adik-adik kelas, ada beberapa yang memang jadi man. Tapi lebih spesifiknya mannya dari mana mungkin enggak aku sebutin. Oh, sip, sip. Terus pertanyaan kedua dari Riza Levandi. Kak, apa bedanya FK kelas reguler dengan FK kelas internasional? Dari segi pembelajaran dan biayanya gimana? Kalau dari sistem kurikulumnya, pembelajarannya, materinya itu sama persis. Kalau di FKUGM kurang lebih sama, kurikulumnya sama, hanya yang di IUP materinya diinggriskan. Bahkan modul kita dari reguler sama internasional tuh satu modul pakai buku blognya, kan saya pakai blog. Jadi buku blognya sama-sama bahasa Inggris dan persis. Bedanya dari ininya, dari kuliahnya, mungkin kuliahnya kalau di reguler bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, kalau yang inter pakai bahasa Inggris. Tutorialnya juga kita pakai bahasa Inggris, terus sama skill lab, terus mungkin pembelajaran di laboratorium juga masih pakai bahasa Inggris. Perbedaannya itu. Terus untuk materi isi blognya sama, ujiannya juga kurang lebih bobotnya sama, hanya kalau yang kalau di internasional menggunakan bahasa Inggris. Di sini ada, kalau di UGM ada spesialnya untuk OSCE atau bisa disebut dengan ujian praktek setiap semester. Itu walaupun mahasiswa dari internasional menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk skill station seperti pemeriksaan terhadap pasien itu menggunakan bahasa Indonesia, walaupun itu nanti ada warga negara asing juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang kedua biaya, Mia. Kalau aku cek di website itu sekarang UKT internasional 45 juta untuk anak Indonesia, tapi kalau untuk mahasiswa internasional itu 65 juta per semester. Maksudnya mahasiswa dari luar negeri. Tapi berarti memang ada kenaikan. tapi itu Ya, terakhir aku tahu tuh 40 gitu. Sekarang 45. tapi itu tidak ada uang pangkal, jadi tidak ada uang masuk. Benar. Itu udah UKT emang gitu. Kalau pas kamu berapa, Dik? Pas aku uang pangkalnya 130, terus pas semesternya tuh 18,5, pas koas 23,5. Oh ya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kak, kelas inter UGM double degree tidak? Terus ngerasain kuliah di luarnya di kampus? Untuk angkatan aku dan sebelumnya tidak ada kewajiban untuk belajar di luar negeri. Double degree aku tidak, kebetulan yang di UGM belum double degree. Karena itu kalau double degree mungkin salah satu syaratnya kan harus belajar di universitas luar Indonesia itu ya. Nah, kita tidak ada. Jadi waktu kita lulus ijazahnya ya ijazah biasa. Mulai angkatan 2014 sudah diwajibkan untuk belajar di luar negeri, tapi itu masih student exchange saja. Jadi nanti itu untuk menggantikan di salah satu blok terakhir ada namanya blok elektif di IUP atau program internasional harus ngambil di luar. Itu udah ada kewajibannya. Kalau mamanya mahasiswa belum memenuhi syarat untuk exchange, jadinya ada satu blok yang masih kosong, jadi otomatis dia nggak bisa lulus. Jadi ada kewajiban untuk keluar negeri untuk elektif ya, 1 bulan gitu ya. Oke, sip. Pertanyaan berikutnya, Kak, plus minusnya IUP apa? Dari M. Eriza Raditya.
Aduh, ini benar-benar relatif banget ya plus minus ya. Hmm. Kalau menurut pribadi ya mungkin ya pendapat pribadi. Kalau plusnya, alhamdulillah dulu waktu angkatanku banyak warga negara asingnya dan kakak kelas juga masih banyak WNA-nya, jadinya kita terutama aku yang tidak terbiasa untuk komunikasi pakai bahasa Inggris, terus buat kegiatan sehari-hari jadinya itu langsung mengasah. Terus dulu mungkin bahasa Inggrisnya masih bahasa Inggris TOEFL, kayak hanya grammar banget. Setelah masuk kan kita tutorial itu diskusi ya, mendiskusikan suatu kasus, kita kita pecahkan bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng karena ada WNA-nya ya, jadinya kita mau nggak mau kan harus pakai bahasa Inggris untuk bersosialnya juga pakai bahasa Inggris. Mungkin plusnya ya. Terus yang kedua mungkin plusnya jadi lebih mudah aja untuk kita mencerna materi-materi kedokteran. Soalnya yang kita tahu kan materi-materi kedokteran pusatnya bukan dari Indonesia ya. Sumber-sumber jurnalnya banyak sekali yang dari luar negeri, buku-bukunya juga banyak sekali yang menggunakan bahasa Inggris, jadinya mungkin lebih terbantu untuk mudah mempelajari ilmu-ilmu kedokteran. Minusnya pendapat pribadi aja sih, mungkin lebih ke harga ya, bukan harga nominal Biaya untuk kuliah. belajar, biaya kuliahnya ya. Sedangkan kalau di UGM ini perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tidak ada double degree, tapi tetap ada selisih biaya. Itu. Terus untuk koasnya juga yang program internasional sama reguler disatukan. Jadi setelah kita lulus estet, koas kita dibagi menjadi 3 gelombang. Itu antara reguler dan internasional digabung. Tidak ada perbedaan dari proses pembelajaran, nggak ada perbedaan. Kita benar-benar gabung di satu kelompok, membaur. Tapi per semesternya tetap berbeda. Nah, itu mungkin minusnya di situ. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bill. Kak, materi tes IUP apa saja dan daily life anak IUP kayak gimana? Terima kasih, Kak. Daily life ya. Materi dulu ya begini ya. Ini ya materi masuk ya dulu ya. Iya. Kalau waktu zaman aku materi masuknya ya jelas ada TOEFL. TOEFL-nya tapi bukan kita ambil sertifikat di luar terus kita mendapatkan paket sertifikat, itu enggak. Jadi TOEFL-nya ketika ujian itu. Jadi ujiannya kan 2 hari. Aku lupa hari pertama apa aja, hari kedua apa aja. Yang aku ingat ada TOEFL, terus ada tes TPA. TPA-nya mau pakai bahasa Inggris di situ. Terus ada psikotes. Psikotesnya juga macam-macam ya. Itu juga petunjuknya itu pakai bahasa Inggris. Setelah itu ada materi IPA kayak biologi, matematika, fisika, kimia. Itu ada itu pakai bahasa Inggris juga. Terus di akhir ujian ada wawancara sama dosen gitu satu-satu, itu juga pakai bahasa Inggris. Kedua ini ya Daily life. Mungkin di live-nya sama aja. Sama aja. Kalau di UGM sama, soalnya untuk gedung dan fasilitasnya kurang lebih sama dengan reguler. Kalau di kampus nggak ada pembagian mana ruang inter, mana ruang reguler. Cuman di tutorialnya aja. Tutorialnya kita beda gedung. Keren. Terus pertanyaan dari Teresa Cecilia. Biaya kuliah FK IUP berapa, udah dijawab ya. Biaya hidup di sana gimana? Menurut aku sendiri sih, untuk pengalamanku di kota-kota Jogja ya, untuk kuliah di Jogja tuh termasuk tergolong murah. Yang ngirit, yang murah, atau kita mau milih yang standar biasa aja, itu ya udah bisa banget. Variatif soalnya. Ya, kalau kendaraan menurut aku transportasi umumnya masih kurang sedikit memadai. Karena sekarang udah ada ojek online, jadi ya tetap
bisa tercukupi. Memudahkan ya mau kemana-mana. Iya, gak gampang lah sekarang. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rafli Adrianur. Kak, berapa banyak orang yang daftar dan tes di FKIUP UGM di tahun kakak dan berapa orang yang diterima kuotanya? Kalau persisnya angkanya aku lupa, tapi kurang lebihnya ya. Dulu dibagi 2 gelombang. Intake pertama itu kurang lebih yang daftar tuh 500 sekian. Yang diterima aku lupa berapa, tapi totalnya tuh ada 90 sekian, 94 kalau nggak salah. Itu ya dibagi 2, kayaknya sih dibagi 2 rata. Jadi ya kurang lebih 49 sampai 50. Jadi dari total 500 sekian diterima. Oke. Ini berhubungan sama pertanyaan berikutnya nih. Kak, boleh diceritain gimana dulu akhirnya jadi milih FKIUP? Kayak apa pertimbangannya, terus apakah pernah daftar di tempat lain juga atau tidak? Dulu sebenarnya pertimbangannya yang penting aku dulu ini sih memang pengen jadi dokter. Memang ada misi pribadi yang ingin jadi dokter. Jalannya memang banyak, tapi dulu emang pengennya masuk UGM dulu. Kalau nggak UGM ya mungkin UI, tapi masih yang kedua gitu, masih mikir-mikir karena ya berkaitan dengan jarak ya, karena aku orang daerah sini dekat orang Wonosobo. Terus yang ketiga UNER, itu waktu itu mau daftar untuk yang reguler kan dulu kan harus SNPTN. Jadi untuk cadangan tetap untuk cadangan mau nggak mau ya daftar yang program internasional. Kebetulan orang tua juga ini sih sudah menyiapkan kalau maunya dapatnya internasional ya sudah menyiapkan untuk masuk ke internasional. Orang tua aku dulu sekalian mengasah bahasa Inggrisnya juga sih, gitu sih. Iya. Anak aja udah banyak banget daftar aja sampai universitas swasta juga aku daftarin. Soalnya memang cita-cita sih ya tinggal di dokter. Sempat ditolak gitu nggak di FK lain yang negeri atau swasta? Oh ya jelas sudah. Itu berapa kali ditolak ya, lebih dari 2 kali ditolak. Cuman aku nggak ceritain gimana kayak masa. Oke. Yang jelas aku dulu melewati banyak penolakan dulu, baru alhamdulillah memang rezekinya di UGM-nya kayak gitu. Oke, keren. Pertanyaan berikutnya, ini Kak, soal tes FKIUP itu apakah seperti soal-soal SBMPTN atau SNMPTN tulis, ya, tapi yang di bahasa Inggris kan atau bagaimana? Kalau bobotnya mungkin untuk PPA-nya tuh sama aja, cuman kalau di IUP kan bahasa Inggris itu. Kalau buat aku yang tidak terbiasa ya agak sedikit lebih mikir lagi, jadinya kesannya lebih susah. Padahal bobotnya untuk TPA dan psikotes itu sama aja. Kalau SNPTN kan nggak ada psikologi ya? Iya. Nggak ada psikotes itu nggak ada. Di IUP ada. TPA-nya kurang lebih bobotnya sama. Untuk biologi, fisika, matematika gitu kalau menurut aku pribadi bobotnya sama, cuma di bahasa Inggris kan, jadi lebih mikir aja. Kalau beberapa pendapat temanku bahkan yang IUP untuk yang materi IPA-nya lebih mudah daripada yang ini yang tes reguler itu. Cuman kan kebanyakan dari kita kan terbiasa bahasa Inggris, jadinya ada yang berpendapat lebih susah, ada yang berpendapat kok lebih gampang ininya dibuatnya. Terus kurang lebih ya ini kan kalau TOEFL kan ini yang nggak ada ya. Kalau TOEFL ya TOEFL biasa sih. Oh, nah itu ini sekalian ada pertanyaan juga. Dulu kakak sempat les bimbel buat dapetin sertifikat TOEFL atau IELTS gitu nggak kak? Atau langsung tes aja pas seleksi? Aku kalau untuk dapat sertifikat yang TOEFL resmi aku nggak ambil. Kemudian di SMA ada TOEFL, ya mungkin itu pengalaman pertama aku. Setelah itu aku bimbel bahasa Inggris sih, di bahasa Inggris privat.
Itu emang dari ininya, dari persyaratannya IUP kan tidak perlu menyertakan sertifikat itu. Jadinya aku mau belajar untuk persiapan ujian, pokoknya ketika saat ujian. Ya, teman-teman mau daftar nggak perlu ambil sertifikat TOEFL, yang mungkin persiapkan TOEFL-nya sematang mungkin buat persiapan tes TOEFL ketika ujian gitu. Oke. Jadi emang bimbel tapi tesnya ya udah di tempat waktu seleksi ya. Iya, bukan fokus nyari sertifikatnya. Oke. Sip sip. Terus ini, Kak, apakah boleh daftar FKIUP UGM tanpa bimbel bahasa Inggris asal bisa bahasa Inggris? Oh iya, itu menjawab soal yang sebelumnya mungkin ya. Itu Mm-mm. bisa. Kan itu tidak perlu sudah punya sertifikat atau belum. Dulu aku berarti belum punya sertifikat yang resmi, aku cuma punya TOEFL like aja. Itu soalnya TOEFL-nya memang itu isinya itu barang-barang di UGM. Oke. Pertanyaan berikutnya, Kak, apakah sertifikat dapat menambah poin saat tes IUP? Kalau tes IUP dulu untuk pemberkasannya nggak ada tambahan untuk banyak sertifikat itu 600 gitu dan didapatkan lebih itu enggak, atau mungkin ada yang ini ya apa ya, lu udah piagam apa itu waktu angkatan nggak ada. Nggak ada ya Jadi memang murni dari ininya sih, dari tesnya? hasilnya. Setelah hasilnya ada hasil dari wawancaranya juga mungkin. Oke. Sebenarnya dulu pengalamanku nggak ada. Kalau sekarang ada atau enggak, mungkin kurang tahu, mungkin bisa diupdate lagi di pendaftarannya gitu. Oke. Sip sip. Pertanyaan dari Rino Fransuela Sitompul. Selamat sore Kak. Adakah pembeda dari segi peluang kerja dengan lulusan dokter yang reguler? Terima kasih Kak. Oh iya, yang ini penting sih ya. Karena dulu orang tua aku juga berekspektasi lebih. Tahunya ada perbedaan di situ. Jadi ini untuk teman-teman ya, kok yang mau masuk FKUG-nya Ayu, mungkin untuk pertimbangan juga. Setelah kita lulus tidak ada perbedaannya sama sekali. Soalnya pada intinya kan kita masuk ke fakultas kedokteran untuk jadi dokter. Jadi kalau di IUP UGM itu karena enggak double degree, jadinya kita sama-sama jadi dokter di Indonesia. Jadi tidak ada perbedaannya. Kalau asal kita disamakan, karena waktu itu asal kita digabung yang internasional, kemarin juga digabung. Jadi bahkan internship aja kan nggak ada perbedaan. Kan untuk internship itu kita ini memilih suatu wahana rumah sakit, dan orientasi Indonesia itu udah membaur, udah nggak ada terpuji, nggak ada yang membedakan siapa yang inter siapa yang reguler. Setelah itu juga kita kerja di mana juga itu udah usaha di masing-masing. Oke. Bener sih, kayak setelah internship dari ngerasain ya FK mana aja kan tetap jadi dokter, jadi ya sama aja. Paling dari orangnya aja kan, maksudnya selama dia kuliah tuh apakah bisa memanfaatkan selama kuliah Ya, gitu kan. Dan ya, mungkin kalau UGM kan jadi ada lebih nilai apa ya, bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau misal di rumah sakit internasional misalnya yang pasien-pasien bule gitu jadi lebih ya. dipertimbangkan gitu ya. Jadinya kalau mungkin udah masuk di IUP kan udah terbiasa aja ya, udah terbiasa belajar bahasa Inggris, jadinya kalau bekerja di suatu rumah sakit yang profesional gitu, ketemu pasien-pasien yang luar negeri, mungkin udah lebih fasih mungkin. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Dik. Kak, tips and trick buat lolos FKIUP UGM. Bukan SMA yang masih industri, terus manajemennya juga yang standar aja. Jadinya itu aku memang lebih belajar bahasa Inggris di bimbel-bimbel sama les privat. Terus mungkin selebihnya belajar ini sih, belajar untuk ujian masuknya seperti PPA itu sudah banyak di buku PPA, PPA dan bahasa Inggris. Mungkin buat teman-teman awalnya belajar PPA dulu yang biasa, nanti baru pindah ke yang bahasa Inggris.
Terus untuk yang materi-materi biologi kan sekarang SMK udah banyak yang sih ya bertaraf internasional. Mungkin untuk materi-materi IPA-nya ya nggak ada kendala ya untuk soal-soal IPA yang di bahasa Inggris kan. Kalau matematika ya nggak begitu perlu banget ya soalnya angka ya. Tapi kalau untuk soal-soal biologi, fisika itu kan banyak soal ceritanya, itu mungkin lebih dicermati. Kalau mamanya sekiranya butuh pendamping atau butuh belajar lebih ini lagi ya, lebih khusus lagi untuk IUP, untuk masuk ke IUP UGM, kayaknya kemarin-kemarin banyak adik kelas yang ikut-ikut bimbel-bimbel yang khusus, memang khusus daftar di IUP UGM. Jadi mereka mungkin sudah fokus belajar materi-materi masuk di IUP UGM. Jadi ini ya, belajar tes-tesnya itu ya, terutama TPA dan IPA tapi yang di bahasa Inggrisin gitu ya. Oke. Ada ini nggak sih Dik, perbedaan peluang kalau kita ikut gelombang 1 atau gelombang 2, kira-kira yang peluangnya lebih besar yang mana? Sama aja nih. Sama ya? Soalnya dari pengamatanku indeks 1 yang daftar bulannya diterima untuk apa, hampir sama soalnya. Boleh ya Dik, kalau misalnya gelombang 1 belum lolos, terus kita daftar gelombang 2? Oh ya boleh kok, banyak kok. Banyak juga yang gelombang 1 gagal terus masuk gelombang 2 tuh banyak juga kok. Oke. Terakhir nih sebelum kita tutup, ada pesan-pesan nggak untuk anak-anak yang mau mempersiapkan diri ke FK UGM IUP? Ya, pesan-pesannya mungkin untuk teman-teman ya nggak ada, walaupun aku tadi cerita kekurangannya, kelebihannya, nggak ada salahnya, nggak ada bedanya. Kalau umpamanya memang pengen jadi dokter, ya difokuskan ke reguler atau dari program IP, nanti jadinya sama aja. Walaupun rezekinya di IUP ya nggak ada masalah. Biasanya namanya ilmu apalagi kedokteran kan ya nggak mudah gitu. Terus kalau buat teman-teman yang udah mengejar kok ternyata masih gagal, ya jangan nyerah lah. Aku juga dulu sampai berkali-kali. Nah, yang penting dimanapun universitasnya, menurut aku ya sama-sama bagusnya. Nanti juga kalau dokter kan nanti juga ada ujian akhir yang itu menstandarkan dokter secara nasional. Itu juga nanti kan materinya sama-sama juga. Nanti tetap semangat, jangan sampai gagal terus jadi membelokkan arah tujuan utamanya. Itu aja misalnya. Oh, luar biasa. Oke, thank you banget Dokter Diki atas waktunya. Ya, terima kasih. Maaf kalau mengganggu malam-malam. Oh enggak, santai-santai.